Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa sebaik-baik tabi'in atau pengikut adalah seorang laki-laki yang biasa dipanggil Uwais. Nama lengkapnya Uwais Al-Qarni. Dia seorang yatim dan hanya tinggal bersama ibunya yang sudah tua dan lumpuh di Yaman. Dikutip dari buku kisah kehidupan Uwais Al-Qarni, sang penghuni langit kekasih Tuhan semesta alam, karya Muhammad van Destra, Uwais dan ibunya masuk Islam setelah mendengar seruan Nabi Muhammad SAW dari Mekah. Kala itu, di Yaman, tinggallah seorang pemuda bernama Uwais Al-Qarni yang berpenyakit sopak, tubuhnya belang-belang. Walaupun cacat, ia adalah pemuda yang soleh dan sangat berbakti kepada ibunya. Ibunya adalah seorang wanita tua yang lumpuh. Uwais merawat dan memenuhi semua permintaan ibunya, hanya satu permintaan yang sulit ia kabulkan. "Anakku, mungkin ibu tak lama lagi akan bersama dengan kamu, ikhtiarkan agar ibu dapat mengerjakan haji," pinta ibunya. Uwais tercenung, perjalanan ke Mekah sangatlah jauh melewati padang pasir tandus yang panas. Orang-orang biasanya menggunakan unta dan membawa banyak perbekalan, namun Uwais sangat miskin dan tak memiliki kendaraan. Setiap pagi beliau bolak-balik anak lembu itu naik turun bukit. Tak pernah ada hari yang terlewatkan untuk kemudian membawa lembu naik turun bukit. Makin hari anak lembu itu makin besar, dan makin besar tenaga yang diperlukan Uwais. Tetapi karena latihan setiap hari, anak lembu yang membesar itu tak terasa lagi. Setelah 8 bulan berlalu, sampailah musim haji. Lembu Uwais telah mencapai 100 kg, begitu juga dengan otot Uwais yang semakin membesar. Ia menjadi kuat mengangkat barang. Tahulah sekarang orang-orang apa yang dimaksud Uwais hasil lembu setiap hari. Ternyata ia latihan untuk acara ibunya. Uwais membawa ibunya berjalan kaki dari Yaman ke Mekah. Alangkah besar cinta Uwais pada ibunya. Ia menempuh perjalanan jauh dan sulit, demi memenuhi keinginan ibunya. Uwais menjawab, "Dengan terampunnya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho dari ibu yang akan membawa aku ke surga." Subhanallah, itulah keinginan Uwais yang tulus dan penuh cinta. Uwais menjawab, "Dengan terampunnya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho dari ibu yang akan membawa aku ke surga." Subhanallah, itulah keinginan Uwais yang tulus dan penuh cinta. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberikan karunia-Nya. Uwais seketika itu juga disembuhkan dari penyakit sopaknya. Hanya tertinggal bulatan putih di tengkuknya. Hikmah dari bulatan disisakan di tengkuknya, itulah tanda untuk Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib. Doa sahabat utama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengenali Uwais. Beliau berdua sengaja mencari Uwais di sekitar Ka'bah karena Rasulullah SAW berpesan, "Di zaman kamu nanti akan lahir seorang, dia akan datang dari arah Yaman, dia dibesarkan di Yaman, dia akan muncul di zaman kamu, carilah dia, kalau bertemu dengan dia minta tolong dia berdua untuk kamu berdua. Sesungguhnya Allah mengharamkan atas kamu, durhaka pada ibu dan kewajiban, dan meminta yang bukan haknya, dan membunuh anak hidup-hidup, dan Allah SWT yang banyak bicara, dan bertanya demikian pula memboroskan harta, menghamburkan kekayaan." Hari Bukhari dan Muslim. Demikian pula ketika orang pergi menggali kuburannya, di sana ternyata sudah ada orang-orang yang menggali kuburnya hingga selesai. Ketika usungan dibawa menuju ke pekuburan, luar biasa banyaknya orang yang berebutan untuk mengusungnya. Meninggalnya Uwais Al-Qarni telah menggemparkan masyarakat kota Yaman. Banyak terjadi hal-hal yang sangat mengherankan. Siapakah sebenarnya engkau wahai Uwais Al-Qarni? Latihan yang kita kenal, hanya seorang fakir, yang tak memiliki apa-apa, yang bekerja sehari-hari hanyalah sebagai penggembala domba dan unta, tapi, ketika hari wafatmu, engkau menggemparkan penduduk Yaman dengan hadirnya manusia-manusia asing yang tidak pernah kami kenal. Mereka datang dalam jumlah banyak, agaknya mereka adalah para malaikat yang diturunkan ke bumi, hanya untuk mengurus jenazah dan pemakamanmu. Berita meninggalnya Uwais Al-Qarni dan keanehan-keanehan yang terjadi ketika meninggalnya telah tersebar kemana-mana. Baru saat itulah penduduk Yaman mengetahuinya, siapa sebenarnya Uwais Al-Qarni. Selama ini tidak ada orang yang mengetahui siapa sebenarnya Uwais Al-Qarni karena permintaannya kepada Khalifah Umar Ra dan Ali Ra, agar merahasiakan tentang dia.
barulah di hari wafatnya mereka mendengar sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi SAW, bahwa Uwais Al-Qarni adalah penghuni langit. Yeah.